Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kalian semua yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin yang terhormat UPJJ Bandung, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai informasi COVID-19. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan tentang COVID-19 tersebut. Coronavirus merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius yang disebut dengan MERS, dan sindrom pernapasan akut berat yang disebut dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember 2019. Untuk selanjutnya saya akan bahas gejala-gejala COVID-19 tersebut. Gejala awal terinfeksinya virus corona biasanya bisa menyerupai gejala flu, yaitu seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah tambah berat. Penderita COVID-19 dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa mendapatkan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan penciuman, atau ruang di kulit. Gejala-gejala virus COVID-19 umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona, sehingga pasien yang terinfeksi corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut virus corona, seseorang harus melakukan tes rapid atau PCR. Gimana caranya mencegah virus corona? Nah, saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksin COVID-19 secara bertahap. Sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima dosis pertama dan 76 juta orang yang telah menerima dosis kedua. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok, yaitu herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi terhadap vaksin atau terlindungi untuk mencapai tujuan di atas, COVID-19 kini juga dapat diberikan kepada usia anak yang 6 sampai 18 tahun. Ibu hamil sudah bisa dan ibu nyusui juga sudah bisa. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu biasanya harus dengan instruksi atau izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun Anda juga harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terpapar virus corona. Anda harus tetap yang physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter antara seseorang dan seseorang. Jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Selalu gunakan masker di tempat umum, keramaian, saat bepergian belanja bahan makanan atau tempat ibadah. Selalu gunakan masker dan selalu rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air atau pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%.
terutama setelah beraktivitas atau setelah keluar rumah, seseorang harus wajib mencuci tangan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dengan lain tubuh, seseorang harus meningkatkan pola hidup sehat secara mengonsumsi bahan makanan bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang rutin, dan jangan sampai stres. Terus hindari kontak dengan penderita COVID-19 ya. Orang yang curiga positif terpapar corona atau orang yang sedang sakit demam atau batuk dengan pilek, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, sehingga tidak terpapai ke orang-orang dan tidak menyebar ke orang banyak. Jadi selalu jaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, lakukan isolasi. Untuk orang yang terpapar virus corona, lakukan isolasi mandiri dengan dengan cara tinggal berpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk keperluan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejalanya bertambah berat atau bertambah parah. Seseorang lain yang mengunjungi atau menjenguk yang terkena virus corona, jangan sampai terpapar virus tersebut atau menjaga kesehatan atau protokol yang sudah ditentukan. Hindari berbagai penggunaan alat mandi atau alat minum terhadap pasien yang sedang terpapar virus corona. Dan selalu gunakan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum untuk sedang bermasamaan orang lain. Gunakan tisu basah atau penutup mulut kalau bersin di tempat yang ramai, di tempat umum selalu gunakan itu. Dan selalu buang ke tempat sampah. Nah, hanya segitu yang saya informasikan tentang COVID-19 tersebut. Semoga teman-teman atau yang menonton video ini selalu sehat dan selalu dijaga kesehatannya, selalu kebersihan, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata atau yang kurang berkenan dari hati yang saudara. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.